Halo guys, sore guys, sudah saya siapin ini bekas kompresor Samsung tadi. Sore guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Kenapa saya tidak mengasih solusi ini? Kalau kasus-kasus seperti ini, seperti kemarin, ngapain saya kasih solusi, ujung-ujungnya ini buang biaya, kemudian buntung, kemudian lagi tidak dapat hasil. Kalau ditinggal sudah pasti diomelin konsumen. Kalau kasusnya seperti ini, ada video baru saya unggah bahwa freezer rack ini tidak hidup bukan karena PTC, bukan karena kapasitor, tapi ini kompresor. Saya akan unggah urutin 2 sekaligus. Tadi saya nggarap showcase, kemudian ini sudah pindah tangan ini showcase ini sebelum saya karena meriang sehingga pindah tangan. Kenapa ini balik lagi? Tentu karena faktor percaya. Jadi tukang ini jangan terlalu detail pun. Kalau skillnya sudah ketahuan dari pihak toko ataupun konsumen, tangannya saja pegangnya sudah ketahuan. Makanya saya harap kepada Anda para pemula, ikutin konten saya. Yang kira-kira tidak menghasilkan uang, tinggalin. Percuma ini bikin mumet. Cukup lihat konten saya supaya Anda paham, oh seperti ini jangan terusin. Ini bongkar kompresor seperti ini jangan terusin. Ngapain? Anda lihat konten saya untuk para pemula sudah cukup. Karena saya didesain konten saya ini yang supaya Anda jangan mengikuti kalau pekerjaan ini tidak menghasilkan uang, kemudian ini bonyok sendiri. Tentu ini sudah saya uji, sudah saya bilang bolak-balik. Saya akan unggah lagi kompresor kasusnya seperti ini, jangan terusin ini. Cuma kalau ntar saya akan potong semua kompresor-kompresor yang sudah saya ada, cukup Anda tonton sebab dan akibat dan jangan diservis. Artinya untuk sepengetahuan besar saja, untuk mengetahui saja, cukup melihat kontennya, jangan diikutin. Karena ini sudah pasti kalau pemula ini buang biaya, bukan menghasilkan. Buang biaya yang gampang-gampang saja. Silahkan tukang ini, saya kontroversi tidak masalah. Intinya saya tidak menjelekkan sebuah tukang. Kalau misalkan profesional, ini bukan begini caranya. Kompresor dandanin, harganya ketemu kemudian komplain. Profesional ini misalkan. Lebih profesional lagi, kompresor masalah, cariin kompresor second, pasang. Dengan data-data kompresor ini sehat dan benar. Sudah saya unggah semua. Jadi ini mau komen apapun, ini percuma kalau kasus seperti ini Anda lanjutin. Tidak bakalan dapat duit. Makanya saya unggah ini supaya Anda ini yang tepat-tepat saja. Kemudian kalau checkingnya tepat, akurat, konsumen melihat tangannya saja sudah ketahuan bahwa ini benar. Konsumen ini percaya, nggak bakalan lari, saya yakin untuk Anda ini. Oke guys, saya akan unggah untuk Anda ini kompresor yang tidak benar lagi ini. Ini kompresor Samsung ini. Oke. Samsung ini menggunakan kapasitor ini 5 mikro ini. Kemudian ini posisinya overloadnya di atas.
Kalau dari data awal ini, nggak tahu ini sudah dirubah tukang atau belum. Ini R-nya ini di kiri, benarkah atau tidak? Ya, karena ini dari data awal, saya tidak ngasih data, saya kasih kanan saja misalkan. Jadi yang namanya menggunakan kapasitor dan PTC, ini kanan kiri, kanan ini misalkan ini R kanan, ya, berarti ini yang dengan setrum ke kapasitor 1 dan ke PTC 1, dan yang kapasitor ini merah, ini sendirian, saya akan pasang. Otomatis R kanan ini gabung dengan kapasitor masuk setrum dan overload ini masuk 1. Saya akan colokin, pastikan Anda ini hidup atau tidak. Ini hanya dengung ini. Saya akan cabut. Kemudian lagi nih, berdasarkan yang sudah saya unggah, menggunakan tang ampere ataupun tidak, ini hasilnya sama. Jadi Anda tonton mau komen apapun, yang jelas tidak menggunakan tang ampere ataupun menggunakan tang ampere, ini hasil sama ini. Jadi kalau pemula ikutin saya ini ringkas semua, karena yang pahit-pahit saya memang sengaja buang supaya Anda ini paham. Supaya Anda ini paham. Supaya Anda cepat bisa, kemudian tidak banyak resiko tinggi, kemudian cepat dapat duit, tidak banyak ruginya. Oke guys, saya akan tunjukin lagi kepada Anda ini. Belajar malah rugi. Ini kan repot bosku. Saya akan colokin lagi nih. Saya ulangi lagi. Yang namanya R kanan, ini R kanan ini, gabung dengan kapasitor sebelah, masuk setrum 1. Kemudian overload ini kapasitor. Jadi sudah kemasukan setrum 220. Jadi yang sebelah ini, PTC sebelah ini, langsung kapasitor ini namanya S. Jadi tidak ada hubungannya dengan setrum. Saya akan colokin dan Anda lihat ampernya ini. Gila, ampere full tuh. Ampernya ini full. Jadi ini kompresor tidak hidup. Saya akan uji untuk pindah. Misalkan R di kiri nih, karena data awal R di kiri, cuman saya tidak yakin ngapain diukur lagi nih. Saya uji R di kiri, apakah ini hidup? Tapi sepengetahuan saya, Samsung ini R kanan ini. Apa teknisi yang lain mindah kabelnya? Saya akan colokin lagi nih. Sebentar, ini overloadnya belum mutus ini. Oh, belum saya sambung ini kabelnya. Oke guys, satu lagi. Saya pindah ke kiri. Tetap saja ya. Langsung error. Itulah sebuah konten untuk Anda para pemula. Garap kulkas, nonton video di konten di YouTube, kemudian ini tidak tepat sasaran, ini percuma kalau Anda tidak dari awal ini seperti video saya.
sudah pasti tidak sama dengan video, karena video di YouTube ini disetting semuanya sehingga ini mudah. Kelihatan cepat, Anda belum tentu bisa. Buntung bisa ini. Kompresor mati bisa. Sore guys. Oke guys, saya lagi berhadapan dengan freezer 6 rak LG. Jadi ini colokin cetak-cetak, apakah ini benar di PTC atau di kapasitor ini. Saya sudah bongkar ini. Jadi ini modelnya seperti ini nih. Setrum masuk warna biru, kemudian gabung antara untuk 5 mikro ya, untuk 5 mikro, dan gabung biru untuk yang ke PTC. Jadi 5 mikro ini kaki sebelah ini gabung ini dengan setrum masuk ini pertama ini. Masuk biru, posisi di sebelah sini biru, kemudian ini gabung dengan kaki kapasitor 5 mikro, kemudian dan gabung lagi kaki kapasitor 32 mikro ini. Jadi biru-biru ini setrum masuk dan ke kompresor, jadi ini gabung berarti satu-satu digabung dari setrum masuk, kemudian masuk warna biru ini di PTC sebelah sini ya. Merah sendiri dan oranye ini sebelah-sebelah ini masuk kaki PTC. Merah ini yang besar 32 mikro ini masuk di bawah, yang 5 mikro masuk yang di atas. Jadi posisinya seperti ini kalau masuk kompresor. Jadi ini yang setrum masuk ini kapasitor 1 lagi yang 5 dan 30 digabung, kemudian masuk setrum dan masuk ke R ini, warna biru, dan hitam ini ke overload. Saya akan coba ini sebabnya ini apa ini. Tidak hidup. Colokin. Ini hidup. Langsung mutus ini. Apakah ini di kapasitor atau di PTC? Saya akan coba ini. Kompresor ini. Panasnya. Saya akan coba lepas. PTC ini sampai kayak gini. Pecah. Sudah pecah. Saya akan coba menggunakan PTC 1 saja ini. Apakah ini benar di PTC atau tidak ini. Karena ini posisi di kiri. Saya akan coba menggunakan PTC ini dan tanpa menggunakan kapasitor. Saya coba apakah ini mesin hidup atau tidak ini. Panas.
Saya akan menggunakan PTC saja, apakah bisa atau tidak. Oke, sambil R nya saja, saya akan colokin. Tidak hidup. Oke, tidak hidup. Kalau menggunakan kapasitor, berarti saya akan olah. Saya akan copot dalemannya, ini bisa atau tidak, ini pecah. Oke. Saya akan coba copot. Apa di kompresor atau di PTC pecah ini sebenarnya. Susah. Saya ketak saja, ini susah nih, nggak ada lubang kecil. Sudah saya ketak. Apa benar nih? Di PTC. Berarti biru di kiri. Oke, saya geprekin satu. Apakah ini hidup? Tetap ini tidak normal, ini kompresor. Bunyinya seperti ini. Oke guys, jadi ini kompresornya. Kita coba dengan PTC lain.
Aku orang ngopi. Orang ngopi kok. Aku bar lambung. Sakan tes. Aku bar mriyang pak 5 dina kok. Hmm. Coba. Hidup apa tidak tanpa kapasitor? Ini panas, putus. Oke, sudah nyambung. Saya akan colokin ini. Nggak hidup. Dan wetan colokin lagi. Tetap nggak hidup. Nggak hidup. Jadi kompresor seperti ini jangan dilanjut karena ini yang masalah ini di gulungan. Ini panas. Padahal hanya colok cabut ini panas ini. Tidak kena las, tidak kena apapun. Oke guys. Ini berapa PTC pun ini tidak hidup karena hidup kemudian bunyinya kemudian mutus. LG yang seperti ini, freezer 6 rak.